Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syah Alam Kalau. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin memaparkan jurnal saya yang berjudul Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kita kaji dulu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suhardi Sodjadiningrat. Ki Hajar Dewantara adalah mantan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau lahir pada 2 Mei 1889 di Kadipaten Pakualam, Yogyakarta, dan beliau wafat pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Baiklah, itulah paparan singkat tentang Ki Hajar Dewantara. Langsung saja ke pembahasan materi tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengajukan beberapa konsep pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu trik pusat pendidikan. Yang pertama, pendidikan keluarga. Yang kedua, pendidikan dalam alam perguruan. Yang ketiga, pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. Ki Hajar Dewantara memasuki kebudayaan dalam diri anak dan memasukkan diri anak ke dalam kebudayaan dimulai sejak dini, yaitu taman indria atau balita. Konsep belajar ini adalah trino, yaitu nonton, niteni, dan niroke. Nonton di sini adalah secara pasif dengan segenap panca indera. Sedangkan niteni adalah menandai, mempelajari, mencermati apa yang ditangkap oleh panca indera. Dan niroke yaitu menirukan yang positif untuk bekal menghadapi perkembangan anak. Ya. Sebagai bagian akhir dari hasil pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara adalah menghasilkan manusia yang tangguh dalam kehidupan masyarakat. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang bermoral taman siswa, yaitu mampu melaksanakan tri pantangan yang meliputi dan tidak menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, tidak melakukan manipulasi keuangan, dan tidak melanggar kesusilaan. Konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan progresisme. Progresisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang wajar yang dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Berhubung dengan itu, progresisme kurang menyetujui adanya pendidikan yang bercorak otoriter, baik yang timbul pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Berikut adalah penjelasan konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam perspektif progresisme. Yang pertama, konsep Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Konsep Ki Hajar Dewantara pada sistem Among mengatakan bahwa sistem Among yang berjiwa kekeluargaan bersendikan dua dasar, yaitu pertama, kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Yang kedua, kemerdekaan sebagai syarat menghidupkan dan menggegerkan kekuatan lahir dan batin anak agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka. Baik, pada bagian lain dikatakan bahwa kodrat alam merupakan batas perkembangan potensi kodrati anak didik dalam proses perkembangan kepribadiannya. Perkembangan yang sesuai dengan kodrat alam akan berjalan lancar dan wajar karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang menjadi satu dengan kodrat alam. Manusia atau anak tidak bisa lepas dari kehendaknya, tetapi akan bahagia jika dapat menyatukan diri dengan kodrat alam yang mengandung kemajuan-kemajuan tersebut, seperti bertumbuhnya tiap-tiap benih suatu pohon yang kemudian berkembang menjadi besar dan akhirnya hidup dengan keyakinan bahwa dharmanya akan dibawa hidup terus dengan tumbuhnya lagi benih-benih yang disebarkan. Selanjutnya, konsep Ki Hajar selanjutnya adalah dasar kemerdekaan yang mengandung pengertian bahwa hal itu sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa kepada manusia dengan memberikan hak-hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat secara tertib damainya hidup masyarakat. Menurut Priodiwarso, siswa harus memiliki jiwa merdeka dalam arti merdeka lahir, batin, serta tenaganya. Jiwa merdeka ini sangat diperlukan sepanjang zaman agar bangsa Indonesia tidak didikte negara lain. Sistem Among melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdekanya, mematikan kreativitasnya. Konsep jiwa ini selaras dengan filsafat progresisme terhadap kebebasan untuk berpikir bagi anak didik karena merupakan motor penggerak dalam usahanya untuk mengalami kemajuan secara progresif. Anak didik diberikan kebebasan berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitasnya, dan kemampuan yang ada dalam dirinya agar tidak terhambat oleh orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah
pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan dalam hidup tumbuhannya jiwa raga anak dalam garis-garis pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap mendapat kemajuan hidup lahir batin. Kebudayaan adalah buah budi manusia sebagai hasil perjuangannya terhadap pengaruh alam dan zaman atau kerodat dan masyarakat. Budi adalah jiwa yang sudah matang, sudah cerdas. Oleh karena itu, dengan kebudayaan budi manusia dapat mencapai dua sifat, yaitu istimewa, yaitu luhur dan halus. Dengan demikian, maka segala ciptaan budi senantiasa mempunyai sifat luhur dan halus. Jadi kebudayaan merupakan suatu proses perkembangan secara dinamis mengenai kemenangan perjuangan hidup manusia terhadap alam zaman. Selanjutnya, konsep Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan sebagai usaha kebudayaan selaras juga dengan filsafat progresisme yang mengatakan bahwa kemajuan atau progres menjadi inti perkataan progresisme. Maka beberapa ilmu pengetahuan yang mampu menumbuhkan kemajuan merupakan bagian-bagian utama dari kebudayaan. Antara filsafat Ki Hajar Dewantara dengan progresisme terdapat perbedaan. Jika dalam progresisme itu ilmu pengetahuan yang mampu menumbuhkan kemajuan adalah ilmu hayat, antropologi, psikologi, dan ilmu alam, sedangkan dalam konsep Ki Hajar Dewantara, di samping ilmu yang umum, merupakan bagian yang penting dalam kurikulum pendidikan. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bila dipandang dari progresisme, maka pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pengetahuan hanya sebagian yang memiliki kesesuaian. Karena progresisme lebih menekankan pada pandangan pragmatisme yang bersifat empirik. Menurut pragmatisme, proses mengetahui adalah fakta yang ditangkap oleh pengalaman, yaitu panca indera. Menurut penulis pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pengetahuan lebih lengkap karena pengetahuan itu adalah hasil cipta, rasa, dan karsa. Baiklah, itulah hasil singkat pemaparan dari jurnal saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.